Jawaban PD yang pertama ya, на экзамене студенты решали трудные задачи. Di sini tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena kata задача, упражнения, dan тексты tentunya berbeda. Teks kita sudah tahu itu adalah teks, tapi apa perbedaannya? Задачи и упражнения. В чем разница? Apa perbedaannya di sini? Задачи adalah Sedaci itu ini ya apa em, seperti apa tugas gitu. betul tugas atau task ya kalau dalam bahasa Inggris. Sedangkan упражнения itu juga bisa dianggap sebagai tugas, tapi di sini fungsinya sebagai latihan. Упражнения. Atau kadang-kadang bisa juga diartikan sebagai training gitu ya. Sehingga atau exercise. Nah, itu dalam Gas. bahasa Inggris, упражнения gitu. Jadi kalau na examennya di saat sedang ujian ya atau di saat ujian tentunya yang kita kerjakan bukan latihan lagi, bukan exercise lagi, tapi sudah dalam bentuk tugas, task gitu ya. Задачи gitu. Задачи упражнения. Jadi di sini yang betul adalah задачи, sudah betul jawabannya. Yang nomor dua, вечером Victor Jelal. Di sini juga sudah betul, одно задание ya jawabannya. Kemudian agent checks tidak mungkin ya. Karena kenapa? Karena kalau checks biasanya kita tidak menggunakan kata kerja jelal ya, tetapi apa? Menggunakan kata kerja pisat, napisat ya, seperti itu. Hmm. Adno prawila juga tidak mungkin karena prawila artinya adalah aturan gitu. Meskipun sebenarnya bisa saja ya, tetapi sebagai mahasiswa gitu yang melihat konteks kita yang studi tidak mungkin membuat suatu aturan dalam semalam gitu. Nah, yang ketiga, anak ras kazala 6. Di sana jawabannya A, sudah betul. Problemo ya. Tetapi kadang-kadang juga kalau kita lihat, historio juga sebenarnya bisa ya. Ras kazala historio 6. Gitu. Jadi di sini sebenarnya em, apa ya namanya? Hmm, saya agak ragu juga di sini jawabannya. Apakah sudah betul atau tidak gitu ya. Karena ad historio juga bisa masuk ke dalam sini gitu. Hmm. Kalau di kelas sudah dibahas juga dengan dosen atau belum? Belum ini kisi-kisi soal Kisi-kisi ya. Mhm. kisi Ya, aja. ya. Kalau saya yang memilih mungkin saya memilih yang B, Historio. Ana Raskazala nam Historio. Ana menceritakan kepada saya sebuah kisah gitu. Oke. Karena biasanya kalau problemu dalam konteks mahasiswa itu reshit atau reshat problemu, menyelesaikan masalah gitu. Hmm. Kemudian nomor 4, Camilo Reshayet. Di sini jawabannya adalah V ya, Zadachu, betul, Ada. sudah betul. Mhm. Nah, yang membedakan dengan uprasnyanyi, biasanya kalau dalam bahasa Rusia, dalam bentuk frasa, uprasnyanyi itu menggunakan kata kerja apa? Bla 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 uprasnyanyi. Kata kerja. Menger- Mhm. Mengerjakan tugas Stilat, gitu ya, atau mengerjakan stilat, latihan. stilat. Jelat, ya, jelat uprasnyanyi, betul. Jelat uprasnyanyi. Sedangkan zadacha itu reshat ya, menyelesaikan tugas. Seperti itu. Nomor piat. Nah, di sini saya temukan kesalahan ya. Di sana jawabannya apa? Nomor 5. Imya Ini Gorada ya. Imya Gorada. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa karena artinya apa? nama. Nama kota ini ya adalah Petersburg. Sebenarnya baik kata Imya atau Nazwanie itu sama-sama artinya nama gitu atau sebutan kalau Nazwanie itu sebenarnya. Tetapi kalau dalam bahasa Rusia Imya itu hanya untuk manusia Oh, gitu. oke. Hmm. Jadi Imya Kalau address itu apa? yang mana? Address, address, Address. alamat, Eh, Alamat address ya. alamat. Maksudnya nama alamat itu nggak email ya? Enggak. Biasanya dalam bahasa Rusia tanyanya bukan alamatnya apa gitu ya. Kan kalau kita kan pakai kata apa gitu ya. Alamatnya apa itu kita kalau dalam bahasa Rusia bertanya seperti ini. Kakoi Kakoi Nasvi, address. Kakoi address, Kakoi address. Nah, bukan Kakoi kak- Nasvani. ya tidak mengatakan kakoi nazvanye adresa tidak, tapi kakoi what wash address atau где находится ya wash dom Kalau misalnya. Mhm. kalau Kak Nazi Waidza,
Kak lebih ke Naziwaitsa, oh, Kak Naziwaitsa lebih kepada bertanya definisi. Misalnya, Kak oh. Naziwaitsa etat Gorat, misalnya. Apa namanya kota itu? Gitu. Bisa juga, nah kata Naziwaitsa itu mirip dengan kata Nazwani ya. Bisa dengan Kak Naziwaitsa etat Gorat atau dengan Kakoye Nazwani etawa Gorada. Juga boleh. Seperti itu. Kalau ingin bertanya apa nama kota itu. Какое название этого города atau как называется этот город. Yang lebih sering sih yang varian yang atas gitu. Как называется этот город. Kalau Berarti bertanya kalau alamat, mhm. ya, ya, Berarti ya, kalau IMIA itu untuk manusia ya. ya hanya untuk manusia, ya. Dan itu pun biasanya dalam percakapan kita tidak menggunakan im ya. Kak, washe, im ya misalnya. Itu sangat Hmm. jarang. Biasanya bagaimana kalau bertanya nama? Kalau kata Wazafut, Kak was zawut. Kak was zawut seperti itu. Apakah berarti tidak boleh mengatakan kak wasyim ya? Boleh, tetapi tidak dalam percakapan sehari-hari. Jika misalnya dalam konteks apa ya ofisial atau resmi, misalnya kita perlu memisahkan mana nama, mana familia, misalnya dengan polisi ya. Nah, mereka akan bertanya seperti itu, kak wasyim ya. Jadi yang ditanya adalah nama saja, bukan familianya. Karena nama kita sering ditulis nama depan, nama tengah, nama akhir gitu ya. Tapi tidak ada familia gitu. Karena familia itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? nama ayah ya, Bukan, familia. familia, nama 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 ini apa? Marga. Marga, nama marga. marga. Ya, dan tidak semua etnis di Indonesia punya marga gitu ya. Hanya mungkin di Sumatera, mungkin di Sulawesi yang punya marga. Di Jawa juga tidak semuanya yang punya marga. Tetapi di Rusia kebanyakan orang memiliki familia gitu. Jadi kalau misalnya mereka akan nanya nama kita ya, itu biasanya mereka akan tanya как ваше имя ya. Какая familia gitu ya. Какая familia. Kalau familianya apa gitu ya. Nah, itu baru ditekankan seperti itu. Tetapi untuk nama kota, nama negara itu menggunakan kata naзвание ya. Nama juga atau sebutan gitu. Kalau kalau secara harfiah. Jadi Kalau di sini untuk yang mhm. kalau untuk hewan gitu gimana, Mas? Kalau hewan, Apa kalau nama saya hewan itu? Oh, mhm. Kalau apa nama hewan itu kita juga sama menggunakan kaf называется этого животного misalnya. Apa nama hewan itu gitu. Tapi dalam artian definisi ya, bukan nama klitschka. Kalau klitschka itu artinya adalah sebutan. Misalnya kita tidak tahu kalau itu hewan itu sejenis anjing atau kucing misalnya. Makanya kita tanyakan как называется этого животного. Apa sih nama hewan itu gitu ya. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah anjing atau kucing, nah kita ingin tahu namanya gitu ya. Nah itu baru bisa kita gunakan bentuk seperti im ya atau его зовут, как ее зовут. Itu boleh gitu. Jadi nazivata itu lebih kepada definisi. Kalau untuk sesuatu yang hidup gitu ya, atau tempat juga boleh gitu. Tetapi kalau misalnya kita sudah tahu spesifik spesiesnya ya, kita baru ingin tahu nama anjingnya siapa, nama kucingnya apa gitu ya. Nah itu gunakan juga bentuk seperti manusia. Kak Kiyo Zavut, Kak Kiyo Zavut juga boleh seperti itu. Klitschka juga boleh. Kak Punyiyo есть кличка, misalnya. Punyiyo есть кличка. Klitschka itu artinya adalah panggilan gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda ada yang disebut landihan gitu, sebutan. Kalau kalau di dalam sejarah Rusia juga ada klitschka itu. Seperti misalnya Ivan Grozny, ya. Pernah dengar? Dah, Ya, apa itu Ivan Grozny? Ivan menakutkan, Ivan Ya, Trouble. kalau dalam bahasa Inggris memang Ivan the Terrible gitu ya. Tetapi Grozny itu artinya dari kata graza. Graza artinya adalah petir gitu. Yang menakut ya. Oh, Iya, jadi Ivan si petir atau Iwan yang menakutkan. Karena kan Graza itu bisa membuat orang takut seperti itu. Nah, itu Klitschka ya. Jadi ada Imya, Nazwani, dan ada juga Klitschka. Selanjutnya nomor 6 ya, Universitet Nasid bla 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 Lomonosov. Di sini juga ada kesalahan. Di sana jawabannya adalah Imya juga ya. Tetapi di sini bukan Imya. Di sini Lomonosov itu apa? Apakah itu Imya bukan atau bukan? Lomonosov Familia ya. Familia, berarti familia. Nasid, betul, Nasid Familio ya di sana.
Nah, dan kata nasid memang sering digunakan sebagai selapase citanya atau rangkaian kata atau frasa ya, dengan kata familia itu. Tuh. Nasid familio. Atau misalnya eh, ketika misalnya perempuan menikah dengan laki-laki, maka perempuan akan mengubah familianya menjadi familia yang dipakai oleh laki-lakinya, suaminya gitu ya. Nah, dalam hal itu, dalam konteks itu, kadang-kadang perempuan bilang, Сейчас у меня носит фамилию мужа. Misalnya, sekarang saya menggunakan family dari suami saya gitu. Itu kata nasid itu juga bisa berarti menggunakan gitu ya, atau memakai, mengambil gitu. Ada pertanyaan sampai sini tentang naзвание, familia, имя atau Ya. belum ada? Mm. Belum ya? Jika belum ada, kita lanjutkan. Nomor 7. На уроке студенты задают. Di sini jawabannya V ya, вопросы, betul. Jadi kalau kata задавать memang seringnya disetarakan dengan kata вопросы, dideretkan dengan kata вопросы. Задавать вопросы. Nomor 8. Студент правильно отвечал на. Di sini jawabannya. Di sini sebenarnya juga вопросы ya. Di sini sepertinya pertanyaan menjebakan. Jadi zadanya itu tidak dengan отвечать на задание, упражнение juga tidak отвечать на задание. Itu biasanya menggunakan kata kerja делать. Делать задание, делать упражнение. Sedangkan вопросы itu отвечать на вопросы. Jadi ada dua ya bentuk вопросы itu. Ada задавать вопрос, artinya adalah menyampaikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Sedangkan отвечать на вопрос artinya apa? Отвечать на вопрос di dalam konteks yang nomor 8 ini. Mm. Tujuan правильно отвечал на вопросы. Berarti Terus seorang mahasiswa menjawab mhm, menjawab dengan benar mhm, pertanyaan. pertanyaan, betul. Nah, dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengatakan menjawab pertanyaan. Tidak ada kata nanya ya, tidak ada preposisi di sana. Tetapi dalam bahasa Rusia biasanya untuk menjawab pertanyaan ada kata di antara menjawab dan pertanyaan itu sendiri, yaitu kata na, gitu. Menjawab pada pertanyaan, gitu. Menjawab pada Mm. pertanyaan, gitu. Nah, ini yang membedakan mungkin sintaksis Rusia dan Indonesia, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya, zadanya 2. Nomor 1. Nah, kebetulan ini belum sempat saya tulis jawaban-jawabannya. Tapi di sini kalau saya lihat 1V ya, ученые физики успешно решают важные задания, задачи, проблемы. Ini hampir mirip sebenarnya kosakata-kosakatanya ya. Kata задачи itu tugas tadi ya, задание juga sebenarnya tugas. Проблемы artinya masalah. Lalu apa bedanya zadachi dan zadanye? Zadachi adalah tugas atau sesuatu yang berkaitan dengan misalnya dengan perkembangan pengetahuan, dengan sains misalnya. Itu zadacha. Misalnya masalah saat ini untuk mengurangi sampah adalah masalah saat ini di perkotaan adalah misalnya eh, bagaimana cara mengurangi sampah, bagaimana cara mendaur ulang sampah, itu zadacha namanya. Sedangkan zadanya itu adalah tugas yang konkret. Misalnya ketika kita mendapatkan tugas dari atasan itu zadanya. Mendapatkan tugas dari guru itu juga disebut zadanya. Nah, kalau di sini berarti yang lebih cocok apa? Ученые физики успешно решают важные Zadachi ya, seperti itu. Tapi Parablemi juga sebenarnya ini masih bisa masuk kalau saya lihat. Jadi di sini apa ya, ada kemiripan-kemiripan kata Zadachi dan Parablemi. Parablemi kan masalah juga gitu ya. Mm. Kalau memang ada masalah dalam hal misalnya seperti tadi ya, masalah perkotaan, itu juga sebenarnya bisa digunakan kata problemi di sini. Решают важные проблемы. Cuman kalau kalau menurut saya, kalau melihat konteks secara umum gitu, yang lebih pas di sini adalah задачи. Успешно решают важные задачи. Karena kalau problem itu belum tidak selalu terkait dengan ученые fiziki, gitu. Tidak terlalu berkaitan dengan bidang fisika misalnya. Seperti itu. Dan kata zadacha juga bisa berarti sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka juga bisa seperti itu. Jadi kadang ada kalau katakanlah semuanya hampir sinonim ya tetapi tidak 100% sinonim gitu. Kadang-kadang ada
konteks khusus yang menarik mereka. Sehingga maknanya bisa berubah, berbeda-beda. Nomor dua, na уроке студенты выполняют трудные, juga di sini. Di sini jawabannya adalah Задачи. zadachi. Di sini juga betul, ya. Trudные zadachi. Karena operasinya itu buat di rumah ya, tadi seperti exercise itu. Jadi di sini juga sama. Saya pikir zadachi yang lebih tepat seperti itu. Kemudian nomor tiga, nomor three, baris выучил все. Jawabannya adalah вопросы. Hmm, ya di sini juga sinonim semua. Oh ya, saya maaf maaf maaf. Saya tidak baca dulu ininya nih. Выберите все возможные варианты. Ini artinya adalah pilihlah semua kemungkinan jawaban yang pas. Varian jawaban. Berarti Oh, jawabannya boleh lebih dari satu. oh Maaf, gitu. saya baru lihat di sini. Berarti tadi ya, yang nomor satu ini Zadachi bisa, Problemi juga bisa. Nah, di sini juga sama. Zadachi bisa dan apalagi yang Problemi. Problemi People-nya ya, kalau Problemi di sini mungkin tidak. Saya pikir tidak. Di sini mungkin kemungkinan ya kalau misalnya harus pilih dua berarti Zadachi dan Uprasninya kalau di sini. Oke. Tapi kalaupun satu ya mungkin Zadachi saja gitu. Nah itu. Kemudian nomor tiga yang bisa di Vyuchit. Vyuchit itu apa? Yujit itu belajar ya. Ya belajar atau Dan mempelajari sesuatu ya. Apa yang bisa kita pelajari? pelajari Prawila. Apakah boleh prawila? Aturan? Alhamdulillah boleh. Prawila boleh, betul. Problemai? Boleh juga. Boleh juga. Sebenarnya boleh, tetapi kalau saya pikir di sini tidak cocok kata Vyuchit itu. Biasanya menggunakan kata reshat ya, reshat problemai gitu. Hmm. Slova. Vaprosi Slava, Lupa, Slava boleh, lupa. ya, betul. Mhm. Slava boleh. Vaprosi sebenarnya kadang-kadang boleh juga sebenarnya. Tetapi kalau di sini mungkin konteksnya kurang pas. Jadi mungkin Prawila dan Slava kalau saya lihat. Jadi kadang gini, ada bahasa yang sering digunakan di Potpak gitu, yaitu Vyuchit Prawila, Vyuchit Slava gitu. Tapi kalau misalnya bukan Potpak, mungkin Vyuchit Vaprosi sebenarnya juga boleh gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau mempelajari jawaban, maaf, pertanyaan-pertanyaan untuk ke biliat nanti ya. Pernah dengar biliat atau belum pernah di Potpak? Kata biliat. Apa itu? Biliat itu artinya Oh, tiket. Oh, bilet. Tiket. tiket, Tiket. Tiket. tiket ya. Cuman tiket itu tidak selalu berkaitan dengan transportasi kalau di Rusia itu. Kadang-kadang biliat itu juga bisa berkaitan dengan opsi soal di ujian gitu. Misalnya ketika kita bertemu dosen dan di sana ada pertanyaan yang harus dijawab dengan lisan, kita harus pilih lima misalnya, katakanlah lima atau enam biliat ya. Dari lima itu kita pilih satu, nanti kita buka di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah itu namanya juga biliat. Nah itu ketika mempelajari biliat kadang-kadang dikasih semua waprosi dan itu harus vyuchit juga gitu. Jadi kadang-kadang waprosi juga boleh digunakan. Tapi kalau saya pikir di sini yang lebih pas adalah Prawila dan Slava seperti itu. Nomor 4. Luis знает apa yang mungkin di sini? Di sini jawabannya A ya, imya Kimia. after keniги. Sebenarnya boleh juga karena after itu manusia ya. Ada lagi IJU ya. Ini Saya pikir IJA juga bisa. IJU itu juga bisa dijadikan jawaban di sini. Nomor 5. Специалисты занимаются важными. Di sini jawabannya V ya, problemami. Saya pikir bisa juga boleh. Dan problemami. Proyek kami juga boleh, saya pikir. Proyek kami di sini bisa. Operasinya ini kami biasanya itu buat mahasiswa, zada kami. Kadang-kadang boleh juga, tapi saya pikir di sini yang lebih pas itu ya, problemami atau proyek kami, spesialis itu. Kemudian nomor 6, di sini ada kata prishol ya, в 10 часов. Kita bisa lihat jawabannya adalah poyes, betul, bisa. Druk
prishol juga boleh, tapi kalau dos biasanya tidak. Biasanya kita tidak mengatakan prishol. Mhm. Jarang gitu. Meskipun boleh sebenarnya dalam dalam secara gramatika boleh, tapi di sini ya di sini semua hampir semua gramatikanya betul ya. Tetapi kadang-kadang konteks yang tidak membolehkan seperti itu. Nomor 7, ushol через 15 minut. Sneak sudah pasti tidak. Eh, sebentar, ushol через 15 minut. Sudah pergi dalam 15 menit. Saya pikir pertanyaannya agak ada yang salah di sini. Harusnya уже 15 minut, bukan через. Kalau через itu dalam 15 menit lagi gitu, atau 15 menit lagi. Tapi di sini bentuknya lampau. Nah, ini mesti ditanyakan sih kepada dosennya, apakah sudah betul atau tidak. Kalau saya pikir ada kesalahan di sininya. Kalaupun ushol ya biasanya kita mengatakan tramvai ya, ushol. Kemudian tawarish juga ushol, boleh ya, seperti itu. Dan sebenarnya kata tawarish sudah jarang dipakai dalam bahasa Rusia modern. Ini Hmm. sepertinya mengambil dari buku Soviet kalau saya lihat. Tawaris kalau sekarang Itu kita apa? mengatakan apa? Kenapa? Tawaris itu apa? Tawaris itu apa? Sinonim apa? Dari kata apa? Ada yang tahu? Sebelum saya jelaskan. Oh, bukan kapal api itu ya? Kan? Itu karabel. Kapal bukan, itu karabel ya. Tawaris itu druk. Truk, Druk. Apa itu druk? kan? Teman, ya. Tawaris itu druk ya. Dalam bahasa Rusia kontemporer yang sekarang ya, kata tawaris itu sangat jarang dipakai. Tuh. Kadang-kadang hampir sama dengan kata priacel. Priacel juga sama, sudah jarang dipakai gitu ya. Priacil, tawarish, druk itu semuanya artinya sama, artinya teman. Bedanya kalau tawarish itu sering dipakai di zaman Soviet karena artinya adalah bung atau teman seperjuangan, seperti Oh, itu. Atau kamerat ya kalau dalam bahasa Inggris comrades gitu. Itu tawarish. Kadang-kadang sekarang dipakai tapi untuk guyonan atau untuk konteks tertentu, misalnya ketika perang memperingati kemenangan Rusia dalam Perang Dunia II, misalnya Jen Победы, itu Daragie Tawarishi gitu ya, Bung semua atau teman-teman seperjuangan semua itu dalam konser seperti itu kadang masih digunakan, tapi dalam konteks yang terbatas kata Tawarish itu. Atau eta moi Tawarish misalnya, ini adalah teman saya dari mana gitu. Maksudnya adalah rekan kerja dari Indonesia misalnya. Itu juga sama. Kadang-kadang dipakai kata tawarish tapi ya sebagai konteks terbatas saja seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang rascal 2. Kita baca dulu ya ininya. Ajin prawilni varian adveta. Berarti di sini jawabannya adalah satu saja ya. Berbeda dengan yang di atas tadi. Kalau di atas bisa lebih dari satu jawabannya. Nah, di sini kita harus pilih satu yang jawaban yang paling tepat. У него было мнение по данному вопросу. Kalau di sana jawabannya apa? Saya tidak lihat jawabannya. Belum lihat lebih tepatnya. Kalau di sana, kalau di sini, ya, Особенное, особое, специальное. ya, особенное, особое специальное. Ya. У него было, kalau jawaban kalian apa di sini? jawab apa sih? B ya? B, особое мнение по данному вопросу. Saya pikir kurang tepat. Kalau asoboye itu artinya adalah yang biasa. Menyenyi itu artinya adalah ide atau pikiran gitu ya, pendapat. Hmm. Pendapat yang biasa tentang Oh, berarti yang A. masalah tersebut. Berarti A gitu. Особенное. Ya, asobiennoye artinya apa? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa gitu. Asobiennoye luar biasa. Asoboye itu artinya adalah yang biasa. Sedangkan spesialnya yang spesial, yang khusus gitu. Tapi biasanya orang Rusia tidak mengatakan spesialnya menyanyi seperti itu. Tidak bisa, tidak bisa. Secara gramatika boleh, tapi orang di Rusia tidak menggunakan seperti itu. Makanya tes ini disebut leksika gramatika gitu ya. Pengetahuan gramatika dan pengetahuan leksika. Kapan digunakan suatu kata dalam konteks tertentu. Nomor 2. Он работает, bla bla bla, корреспондентом газеты аргументы и факты. Di sini apa? Yang lebih tepat? Tembus. Saya Mhm. jawabnya apa ya? A ya? Необыкновенным корреспондентом. Saya pikir secara Bukan. gramatika boleh juga, tetapi di sini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah spesialnym, ya, Spesial. корреспондентом газеты. Ya, ya.
Nah, kata spesial di sini boleh digunakan. Spesial nih correspondiente gitu atau koresponden yang khusus gitu. Kemudian nomor 3, na conferência приехали делегаты Is Rasni. из разных стран, betul. Karena kalau различные itu sebenarnya hampir sama. Разные itu yang berbeda-beda, kalau различные itu yang beraneka gitu ya. Hmm. Cuman kita tidak mengatakan beraneka negara gitu ya. Различные gitu. Jadi различные itu seperti berbeda varian gitu. Bisa juga bukan beraneka ya diterjemahkan. Bisa juga diartikan sebagai berbeda saja, tapi dalam artian berbeda varian. Itu различные. Tapi kalau разные yang berbeda-beda saja. Hmm. Одинаковые itu yang tidak sama ya. Ini sudah pasti salah. Kemudian nomor 4. Этот человек свободно говорит на Hmm. jawaban kalian? Nicole nih. Nekotori. Aha, apa perbedaannya nekatori dan neskolke? Neskalke, Yuzika. Neskolki Neskalke. itu Aha. beberapa ya? Ya, Beberapa. beberapa Neskolki. bahasa. Ah, Neskalke, Yuzika. Neskolki. Ya, tapi kalau nekatori sedikit Itu atau sedikit. sebagian gitu ya. oh, Jadi di sini yang betul adalah neskalki, Yuzika. Kalau nekatori artinya adalah sebagian atau sedikit misalnya. Nekatori luji sebagian orang misalnya ya berbicara bahasa Indonesia. Говорят на инdonésiaском языке misalnya. Itu nikatori. Tapi kalau niskalki beberapa bahasa gitu. Nah, nomor 5. Автобус в университет ушел в свое бла-бла-бла время. saya Mhm. Obichnoi. Обычное Habis время ya, habis betul. time. Mhm, Ya, ya. Pergi pada waktu yang biasanya biasa. gitu ya. В свое обычное время. Хорошо. Jadi cukup banyak pertanyaan atau soal-soal jebakan ya. Nah, kita lihat di sini zadanya dua. Di sini kalau kita lihat ya, pilihlah semua varian. Berarti bisa jadi ada lebih dari satu jawaban. В нашем городке будет выступать. Mhm. Великая sudah pasti tidak ya, karena великий itu выступать великая актриса, великий актрис. Atau boleh ya, mungkin dalam konteks tertentu boleh. Tapi kalau saya pikir di sini yang lebih tepat Star adalah saya. star saya itu yang lebih senior. Senior. Sebenarnya juga Ya, sebenarnya secara gramatika boleh ya wistupad star saya aktrisa. Tapi saya pikir di sini tidak pas. Yang lebih tepat mungkin izvestnaya itu boleh ya. Izvestnaya itu artinya apa? terkenal. Yang terkenal ya atau знаменитая ya aktrisa juga boleh. Yang sudah banyak dikenal luas gitu. Ya, jadi знаменитая dan известная itu hampir sama. Seperti itu. Kalau великий aktris sebenarnya dalam konteks itu boleh juga. Tapi mungkin di sini tidak pas. Star saya juga sepertinya kurang pas. Nomor 2, мой бла-бла-бла, брат скоро пойдет в школу. Di sini ada dua Maladui. kemungkinan jawaban. Mladshi itu boleh Melaci. ya. Mhm. Apa Maladoi. bedanya Maladui. mladshi dan maladoy? Apa bedanya mladshi dan maladoy? Maladui. Mhm. Nggak tahu. Melati Melad itu lebih ya. tua ya. Mladshi itu lebih muda. Oh, lebih muda. Ya, Oh, mladshi. Kalau starshi tadi ya seperti kata star saya ini lebih tua. Tapi kalau Kalau mladshi itu Melody Kilobek, aha, Muda. pemuda. muda ya. Muda. Betul. Jadi Maladoy itu artinya muda, tapi Melachi itu artinya lebih muda atau apa ya kalau dalam bahasa Inggris younger. younger, betul. Ya ada elder, ada younger gitu. Tapi kalau Maladoy itu young saja atau old saja kalau starry ya kalau dalam bentuk antonimnya. Nah, jadi Oh, Melachi berat jadi yang benar itu yang mana? yang digunakan. Melachi tentu Bukan saja. Maladui ya? Ya. Enggak, bukan Maladoy. Kalau Maladoy kan young. Kita tidak mengatakan young brother. Kita mengatakan apa? Younger brother. Ya kan? Seperti itu. Oke. Ini juga sama. Atau bisa juga menggunakan kata malenki. Malenki itu little. My little brother. Juga sama ya dalam bahasa Inggris boleh mengatakan. Jadi Maladoy tidak pas. Nomor 3. В этом зале висит бла-бла-бла картина.
Di sini ada satu jawaban yang tidak boleh. Yang mana? Yang boleh adalah Yang mana sih? hmm? Yang nomor Staraya. 4 ya? Number three. Number three. Oh, nomor 3. Apa там взяли? Висит. Staraya, apakah Staraya. boleh? Staraya Kartina? Известная betul juga bisa. Izvestnaya juga boleh. Staraya juga boleh. Tapi Starshaya tidak boleh. Mengapa? Masih ingat tadi kenapa? Penggunaan ke manusia ya. Iya, Iya. biasanya Starshi itu lebih ke manusia. Manusia. Starshi berat, Starshaya sestra itu boleh gitu ya. Tapi tidak boleh mengatakan Starshaya Kartina. Nomor 4. Какая сегодня бла-бла-бла погода? Какая сегодня бла-бла-бла погода? Kayak sekarang. Mhm. Kayak sebutnya Krasivaya. Harusnya. Красивая погода, хорошая juga Harusnya. boleh ya. Приятная погода mungkin boleh juga, tapi saya pikir di sini jarang menggunakan. Orang Rusia tidak menggunakan itu. Slavnya juga tidak menggunakan. Meskipun semuanya ya secara gramatika boleh. Nomor 5. Желаем вам бла-бла-бла ночи. Spakot Noj. Спокойной ночи juga boleh. Atau хорошей ночи juga boleh ya. Доброй ночи juga boleh. Jadi di sini mungkin bahkan 3 ya jawabannya seperti itu. Iho itu. Спокойной ночи. Apa? Тихо sebenarnya artinya seperti спокойной. Oh, Ciha itu artinya adalah silent gitu ya. Cuman ciha itu biasanya kalau orang Rusia kalau gini, misalnya di kelas ribut, ciha ciha gitu ya, itu artinya adalah silent please gitu. Maksudnya jangan berisik. Tapi kalau spokojnai itu artinya adalah bukan silent tapi apa ya? Tenang gitu ya. Oh. Semoga malammu tenang gitu. Semoga kamu bisa istirahat dengan tenang. Spokojnai noci seperti itu. Dobroy noci itu semoga malammu baik ya. Хорошей noci juga sama ya. Nomor 6, sumka bila ocen. Di sini hanya satu jawaban yang boleh. Ya, Tiajelnaya. Тяжелая. Ya, тяжелая ya yang B yang ini. Mengapa tidak boleh trudna ya? Kan Artinya berat. ya. Itu apa? Kalau soal nah ya. Nah, ya kalau soal Penggunaan, ya. betul trudna ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin trudna itu adalah sulit atau kalau dalam bahasa Inggris hard gitu ya. Тяжелая artinya dari kata тяжелый artinya berat gitu ya. Dalam konteks kadang-kadang tijoli juga sulit, tapi dalam konteks ini adalah berat gitu ya, Kalau bukan ribet apa? konteks sulit. Apa? Kalau ribet itu apa? Ribet itu tijoli juga. Misalnya Ribet. orangnya itu dia itu orangnya ribet misalnya. On apa? Oh, Tijoli. Oh, oke. Tijoli человек gitu ya. Человек. Mau ini atau itu dia tidak mau gitu. Itu namanya tijoli человек. Jadi dia sulit memilih, sulit menentukan apa yang dia sendiri sebenarnya tidak mengerti gitu ya. Nah, itu bagian 2 ya. Kita lihat bagian 3. Эту проблему надо серьезно. Di sini hanya satu jawaban yang boleh. Один правильный ответ. Cits ya. Эту проблему надо серьезно. Jawaban kalian? Jawaban saya A ya. A. A tidak mungkin. Kenapa? Karena учиться pertanyaannya bukan что, tapi Ijusan. где ya. Изучать, betul. Jadi kata изучать ya, изучать artinya adalah belajar atau mempelajari gitu. Tetapi mempelajari sesuatu yang serius. Apa bedanya dengan ucit ya? Kalau ucit adalah mempelajari sesuatu yang tidak terlalu serius atau bisa juga mempelajari sesuatu yang parsial dari sesuatu yang lebih besar lagi. Изучать, kalau изучать kan kita bisa mengatakan apa? Изучать русский язык ya. Atau изучать биологию, математику. Jadi suatu mata pelajaran itu juga bisa digunakan sebagai изучать. Tetapi selain mata pelajaran juga boleh mempelajari sesuatu yang misalnya besar, misalnya meneliti. Jadi makna изучать juga bisa berarti meneliti. Misalnya изучать природу, ya. Ученые изучают природу. Para ilmuwan sedang mempelajari cuaca gitu ya, atau cuaca природу itu alam gitu ya. Itu природу. Di sini juga sama, эту проблему надо серьезно изучать gitu. Kalau учить itu adalah mempelajari agar kita memiliki skill tertentu. Misalnya, apakah boleh mengatakan учить русский язык?
Dalam konteks ini juga boleh, tapi Russki Zik bukan sebagai mata kuliah atau mata pelajaran, tapi sebagai skill yang bisa kita pelajari. Uchitsa sudah pasti tidak bisa ya, karena Uchitsa biasanya geje Uchitsa, ya, geje вы учитесь misalnya. Saya belajar di misalnya Moskwa, я учусь в Москве, я учусь в Красноярске, я учусь в Новосибирске, ya, sama menanyakan tempat. Номер два, мы с другом часто вместе, бла-бла-бла, в библиотеке. Jawaban kalian? Занимаемся. Занимаемся, betul ya. Занимаемся. Karena kata заниматься ini tidak selalu berkaitan dengan sekolah atau kampus. Bisa di mana saja. Boleh di sekolah, boleh di kampus, boleh juga di perpustakaan. В библиотеке. Di rumah juga boleh заниматься. Номер три, он, бла-бла-бла, в университете, на нашем факультете. Учиться. Учится, молодец. Tadi sudah tahu ya. Учиться itu где. Номер четыре, Мария, бла-бла-бла, хорошо танцевать. Знает. Нет. Умеет. Умеет. Karena apa? Умеет, Berkaitan умеет. dengan Kemampuan. skill. Ya, Skill. betul. Ya, dengan kemampuan. Пять. Джон хорошо, бла-бла-бла, математику. Знает. Хорошо Решает. знает, Решает. решает. Нет, kalau решает задачи. Kalau di Oh, sini saya pikir знает, betul. Tadi sudah betul ya Знает. jawaban yang pertama. Знает. Dia tahu bagus tentang matematika gitu. Kalau решает itu задачи. Задачи математики itu boleh. 6. Они долго. Долго. Kata kuncinya di долго. Рассказали. Нет. Rasgovali. Разговаривали. Aha, разговаривали. Karena kata долго diikuti NSW. Ya. НСВ. Рассказать itu SW, сказать juga SW. Di sini satu-satunya NSW adalah разговаривать. Gitu. Разговаривали. Рассказали juga secara arti-artinya menyampaikan, mengatakan. Разговаривать itu mengobrol dan сказать itu artinya mengatakan. Nomor 7, в воскресенье я люблю bla-bla-bla paparku. Гулять. Goliat ya sudah pasti karena ada kata kunci paparku, sekeliling taman gitu, jalan-jalan di Oh, sekeliling kalau taman. dikain bisa. Kalau paparku tidak bisa, tapi kalau v parke boleh. Oh, bedanya apa itu? Misalnya bedanya apa? V parke itu artinya di taman. Kalau poparku artinya adalah Keliling di ya? sekeliling taman, betul, di sekeliling taman Oh. atau di dalam taman tapi ke sana kemari itu poparku. Dan biasanya itu kita gunakan kata guliat atau khajit ya. Sesuatu yang bergerak. Meskipun tidak semua kata kerja gerak. Kalau khajit, paparku juga boleh berjalan ke sana kemari di sekeliling taman. Tapi kalau guliat paparku artinya berjalan-jalan. Дальше, номер 8. Мы часто с большим интересом русские фильмы. Смотрим. Смотрим. Ага, смотрим, ya, смотрим русские фильмы. 9. Экскурсоводы всегда с удовольствием. Apa yang dilakukan ekskursawod? Рассказывают. Рассказывают, betul. Di sini sudah betul. 10. Врач всегда. Всегда. Сказал. Всегда berarti NSW ya kalau всегда. НСВ. NSW. Советовал. Советовал, betul. Karena ini berkali-kali ya. Kalau сказал itu satu SW, попросит juga SW. Nah, kalau gramatika sebenarnya lebih mudah karena ada kata-kata kuncinya. Berbeda dengan tadi leksika. Kalau leksika kita harus sering dengar orang Rusia berbicara, jadi kita bisa mendapatkan oh ini, oh itu gitu. Orang Rusia tidak bicara seperti itu gitu. Meskipun semua gramatikanya sama, bisa diterima gitu. Tapi kadang-kadang orang Rusia tidak pakai. Номер 11. Они, наконец, бла-бла-бла, все свои проблемы. Они сделали. Ага, они, наконец, сделали все свои проблемы. Нет, tidak mungkin mereka membuat. Решили, betul. Решили, ya. Решили все свои проблемы, itu boleh. 12. Отец всегда. Всегда, ya ada di sini. Всегда советовал. Советовал. Всегда советовал полезные советы. Tidak mungkin советовать itu artinya memberikan Saran, kan? saran yang bermanfaat, tidak mungkin. Jadi советовать, sebentar, советовать
itu sama dengan dawat Soviet. Nah, di sini berarti yang lebih tepat adalah Gavaril. Da- net, dawat ya atau dawal kalau di sini jawabannya B. Karena kalau kita menggunakan Soviet dawat saja tidak perlu menambahkan kata Soviet lagi. Tapi kalau kita ingin menggunakan kata dawat, baru kita gunakan kata Soviet gitu. Artinya Soviet dawat memberikan saran, dawat Soviet juga memberikan saran. Kalau Gavarit sudah tidak mungkin membicarakan полезный совет, tidak mungkin. 13. Антон и Люба успешно бла-бла-бла экзамен. Успешно. Успешно berarti sekali ya, SW. Sekali. Sedelali. Sdali. Sdali ya, Sdali. sdali Sekali. examen. Bedanya apa Ya. sama sedelali? Sdali juga SW, tetapi semua SW ya di sini semuanya SW. Sdali artinya adalah melewati ujian atau lulus ujian. Zdat examen mengerjakan dan lulus ujian. Tapi kalau sjelats itu artinya mengerjakan. Tapi orang Rusia tidak mengatakan mengerjakan ujian. Orang Rusia mengatakan melewati ujian, zdat ujian atau memberikan jawaban untuk lulus ujian. Itu zdat examen. Oke. Antara kata zdawat ya atau zdat examen. Sedangkan zjelat itu kan melakukan ujian dalam bahasa Rusia itu tidak bisa diterima. Kata решить juga tidak bisa diterima karena решить biasanya проблему, решить задачу и так далее. Seperti itu. 14. Anna мечтает Ana mistayet sedelat Sdelat. atau нет, palucil. получит ya, получит. Mengapa получит jawabannya? Menerima kan, menerima Aha. обращение, apa ya? Образование itu apa? Kan. Pendidikan ya. Pendidikan. Aha. Jadi Anna mечтает, Anna bermimpi untuk Bermimpi. memperoleh pendidikan ya di universitas. Jadi di situ получит, betul. Номер 15. Конференция бла-бла-бла недавно в программе еще будут интересные доклады. No. Nachalas. Началась. Конференция dimulai belum lama ini. В программе еще будут интересные доклады. Нет, saya pikir di sini tidak pas. Di sini lebih tepatnya kebalikannya, bukan baru mulai, tapi baru Koncil. saja selesai, betul, kancilas. Ya. Jadi konferensi sudah selesai barusan, tapi di dalam programnya еще будут интересные доклады. Tetapi di sebentar. Конференция недавно. В программе еще будут интересные доклады. Началось atau kancilas? Kalau konferensinya sudah berakhir, harusnya sih di programnya tidak ada lagi ya. Atau началось ya di sini. Saya juga kurang yakin jawabannya. Конференция началась недавно. В программе еще будут. Ya, sepertinya mungkin началось ya. Karena kalau kancilas berarti konferensi sudah berakhir, ya tidak ada apa-apa lagi gitu. Tapi kalau baru saja dimulai, ya belum lama ini dimulai, presentasi yang menarik seperti itu. Jadi itu betul-betul di sini началось saya pikir. Yang pasti jelas tidak mungkin ya. Tidak pas jawabannya. Yang betul ini началось. Номер 16. Разговор всего несколько минут. Koncil. Koncil sih ya? Berakhir beberapa menit? Tidak di sini? Bukan. Bukan. Salah. Начался juga tidak, karena di sini ada несколько минут. Prosesnya berarti продолжался. Apa itu продолжался? Apa itu? Berlangsung. Oh, berlangsung. Aha. Jadi percakapan berlangsung всего semuanya несколько минут, hanya dalam beberapa menit saja gitu. Jadi продолжаться biasanya itu berkaitan dengan waktu gitu ya. Berapa banyak waktu yang dihabiskan seperti itu. Nomor 17, комиссия бла-бла-бла правила участия в конкурсе. Rabota. Работала di sini tidak, заработать juga tidak. Yang betul adalah разработала. Apa itu? Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Работать, заработать, разработать. Работать artinya SW ya? bekerja. Bukan, di sini tidak berkaitan dengan SW atau NSW, tapi berkaitan dengan makna. Kalau работать saja itu artinya bekerja.
Misalnya, я работаю в университете, я работаю в банке, ya. Заработать artinya adalah mendapatkan uang atau berpenghasilan. Misalnya, ya зарабатываю мало, saya berpenghasilan sedikit, gitu ya. Я заработаю много, itu kebalikannya. Я заработаю когда я учусь. Saya menghasilkan uang ketika saya sedang belajar, misalnya studi. Itu заработать. Разработать artinya adalah membuat suatu proyek, ya, atau mengembangkan sesuatu, itu juga sama, разработать, gitu. Makanya ada kata разработчик dalam bahasa Rusia. Ini artinya adalah developer. Misalnya dalam pembuatan situs atau sistem, ya, itu разработчик itu artinya adalah para pembuat sistem atau developer. Разработать artinya adalah memikirkan sesuatu dan membuat sesuatu. Oke. Nah, di sini para komisi atau suatu komisi, ya, membuat suatu aturan участие в конкурсе, keanggotaan atau keanggotaan dalam sebuah lomba seperti itu. Jadi разработала di sini yang lebih tepat. Nah, yang kayak gini sebenarnya agak sulit ya untuk dijelaskan karena biasanya kita bisa memahami perbedaan-perbedaan ini dari bacaan gitu. Kalau misalnya di kampus ada latihan membaca, nah itu biasanya kita baru bisa mengerti. Tapi kalau di dalam Учебник, saya pikir saya tidak tahu ya apakah ada atau tidak. Saya tidak ingat di Dargaw Rasio. Kata работать, заработать, разработать, apakah dipelajari secara khusus gitu ya dalam tabel gramatika. Номер 18. Ученый новый прибор. Osnoval. Основал, Tidak. sebentar. Новый прибор. Apa ya? Saya juga di sini ragu. Новый прибор. Asnowal sepertinya bukan. Kalau Asnowal sepertinya bukan. Tapi yang pasti antara dua ini, antara jawab Izabriol atau Atkril. Mungkin Izabriol. Kalau saya pikir Izabriol. Kenapa? Karena kata Asnowat, Izabrat dan Atkrit itu hampir sama. Asnawat artinya adalah membangun atau menciptakan. Izabrat menciptakan, Atkrit juga bisa menciptakan. Asnawat itu menciptakan atau membangun. Misalnya Lomonosov Asnowal MGU misalnya, ya. Lomonosov membangun atau Первый университет в Москве gitu ya. Atau misalnya jadi Asnawat itu bisa artinya membangun, ya, suatu lembaga tertentu. Bisa juga menciptakan suatu teori tertentu, itu Asnawat. Ya, seperti itu. Izabriol ya di sini. Izabrat itu artinya menciptakan suatu temuan baru. Novi pribor itu kan alat, ya, alat baru gitu. Nah, ini biasanya menggunakan kata Izabrat gitu. Atau Izabrat velocipede atau misalnya apa ya? Thomas Alva Edison, Isabriol lampu misalnya, ya, menemukan lampu ini gitu ya, lampu pijar. Nah, itu juga sama. Izabriat itu menemukan sesuatu yang baru. Atkrit juga menemukan. Tapi apa bedanya? Kan Atkrit itu membuka ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, membuka. Tapi juga bisa berarti menemukan. Misalnya apa? Christophorus Columbus, ya, Atkril Ameriku gitu. Jadi menemukan benua Amerika. Atau Tasman Atkril Ostrov Tasmania misalnya, seperti itu. Jadi Atkrits dalam artian menemukan untuk membuka dunia baru. Nah, itu Atkrits, ya. Seperti itu. Hampir ada perbedaan, hampir ada persamaan. Dalsze, 19. Oi, baterainya hampir habis, sebentar. Jurnalis Dolga. Jurnalis Dolga. 15 tuh. Aha, Dolga выбирал, ya, betul. Ya, выбирал тему для своей статьи. Betul. Di sini menggunakan kata выбирал. Karena kata выбирал artinya mencari, maaf, memilih, ya,
seperti para peneliti ya juga sama seperti kita misalnya yang menjadi peneliti nantinya memilih tema agak lama gitu. Jurnalis juga sama. Jurnalis juga выбирал temu для своей статьи. Atau yang lain, bagaimana dengan yang lain ya? Apakah isbiral atau adbiral? Kalau adbiral itu memisahkan tema ya, sehingga tidak memilih semua tema yang ada gitu. Kemudian nomor 20, строительство, Hmm, bla bla bla, недавно, но Началось. рабочие уже много сделали. Началось kan? Началось недавно, но рабочие уже много сделали. Nah, di sini juga boleh ya, betul. Началось. Seperti yang tadi ya, yang seperti conference ya. Jadi pembangunan dimulai belum lama ini, tetapi para pekerja sudah banyak melakukan sesuatu, gitu ya. Sudah membangun ini itu. Mhm. Kemudian nomor 21, жюри конкурса работы участников. Посмотри, Рассмотрела atau осмотрела? Ah, Mhm. Apa bedanya? Смотрят, рассмотрят, осмотрят. kurang tahu itu bedanya apa. Kata asmatret itu artinya yang ini ya, yang B, itu artinya adalah memeriksa, melihat-lihat untuk mengetahui apakah ada gejala atau tidak. Sedangkan rasmatriat itu artinya adalah melihat secara detail apakah di sana ada hal yang menarik ataukah ada yang eh, em, apa ya namanya, ada hal detail yang harus dijelaskan, itu rasmatriat. Asmatriat biasanya digunakan oleh dokter ketika memeriksa pasien, itu asmatriat. Sedangkan kalau peneliti spesialis itu lebih kepada ras material. Jadi kalau di sini, kalau saya pikir ini adalah ras materiala. Juri, ras konkursa, ras materiala, работы участников. Seperti itu. Apakah kita boleh juga menggunakan kata ras material? Boleh juga. Misalnya ketika kita melihat detail kota, ya itu juga sama. Itu ras material. Seperti itu. Kalau as material itu lebih kepada memeriksa gejala. Номер 22. Он никак не может, бла-бла-бла, свои проблемы. Richard, Ага, не может Richard. решить свои проблемы. Мгм. Сделать tidak mungkin ya. Nomor 23. Моего друга, бла-бла-бла, Антон. Zovut, Зовут, sudah pasti. Nah ini ya perbedaannya. Называться, называть itu artinya mendefinisikan. Tapi kalau nama, зовут. biasanya kan 24. yang itu yang misalnya memperkenalkan itu kan ada Anton jadi Antona ya. Anton menjadi Antona. Kalau memperkenalkan misalnya Maifudruga teman saya mengenalkan saya ke Anton. Itu Oh Antonnya enggak, berarti apa? enggak. Di sini bukan mengenalkan saya dengan Anton, tapi Mayo Druga Zabut Anton artinya adalah nama teman saya adalah Anton. Ya kalau misalnya bukan Zavut gitu, mengenalkan gitu atau memperkenalkan. Aha. Mungkin maksudnya seperti ini ya. Kenalkan, ini teman saya Anton, seperti itu Ah, atau bukan? iya iya iya. Ya, kalau kenalkan, ini teman saya namanya Anton, kita menggunakan kata kerja yang lain, yaitu познакомьтесь, Познакомься. пожалуйста, ya. Познакомьтесь, пожалуйста, это мой друг, его зовут Антон. Hmm, oke. Nah, это мой друг, его зовут Антон. Dan di sini juga menggunakan kata зовут ya, kata звать seperti itu. Mhm. Oke. Kemudian nomor 24, этот текст, bla bla bla, Антон в Москве. Lagi-lagi Anton. Этот текст, Называется. aha, называется. Artinya apa? Называется? Tadi? Judulnya berjudul. Ya, berjudul atau namanya gitu adalah Anton di Moskwa. Nomor 25, это станция метро, bla bla bla, университет. Называется. Aha, называется университет juga ya. Betul. Jadi sama ya. Ini konteksnya adalah nama stasiun itu adalah apa? Judulnya juga menggunakan kata называется. Seperti itu. Selanjutnya, вы знаете, с кем она бла-бла-бла вчера на вечере?
Hmm, Di sini hanya dua opsi ya, yang boleh das hanya satu. Raskazipala. Nyet, Raskaziwala itu kamu ya, menceritakan kepada siapa? Rasgawariwala ya. Wala. Ya. Apa itu Rasgawariwala? Dialog apa? Diskusi. Berdiskusi, mengobrol ya, itu Rasgawariwala. Berbincang-bincang itu juga sama. Saling berbicara. Jadi skiem itu kasus 5 harus menggunakan kata Rasgawariwala. Nomor 2, Чем Veronika bla 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 cek 15 minut. Raskazivala. Ya, Raskaziwala ya, menceritakan teks ya selama 15 menit. 28 моя сестра давно знала об этом, но никому не. Adik saya ya sudah tahu tentang hal itu. Sudah lama. Raskazivala. Nyet, Raskazipala. Raskaziwala, karena menceritakan. Dia sudah tahu tentang hal itu, tetapi tidak menceritakannya kepada siapapun. Jadi sekali lagi ya, jangan lupa Raskaziwala, Pajes, Tri ya. Sedangkan Rasgawariwala, Pajes, Empat. Piat. Iya. Lima. Piat, nah. Dah, 5 ya. Rasgawariwala. Rasgawariwala dengan siapa gitu ya, berbicara dengan siapa. Sedangkan Raskaziwala, Pajes Tri. Ini Pajes Tri-nya dari mana? Ini kamu ya di sini. Ini Pajes 5-nya di mana? Skiem. Kalau di sini tidak ada Pajes apapun, tetapi kalau kita lihat Raskaziwala itu juga NSW ya. Dan dia oh iya, tapi di sini ada cek ya. Raskaziwala juga bisa 4. Raskaziwala bisa juga 4 karena menceritakan apa kepada siapa gitu ya. Tapi bukan dengan siapa. Дальше номер 29. Вчера сестра долго Raskazivala. разговаривала по телефону. Karena kalau di telepon kita berbicara Suara. dengan siapa? Ya, dengan siapa gitu. Разговаривала по телефону. 30. Она очень интересна. Coaching interestnya Raskazivala. Рассказывала, да, betul. Di sini betul. Рассказывала о своей поездке в Андреев. 31. На эту тему она больше не... Raskazivala. Yang mana ya di sini? Рассказывала atau разговаривала? Tema kan? На эту тему она больше не Raskazipala. рассказывала. Raskazivala. Разговаривала. Sebentar, coba saya cek dulu. Разговаривала. Nah, itu. Разговаривать на эту тему. Ya, itu разговаривать di sini yang lebih tepat, bukan рассказывать. Yang B ya? Ya, yang B betul. Kenapa? Karena kalau рассказывать seperti tadi saya bilang antara 4 atau 3. Membicarakan apa, menceritakan apa, menceritakan kepada siapa. Sedangkan di sini membicarakan untuk hal apa gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan membicarakan hal apa. Tapi kalau dalam bahasa Rusia, na itu cemu untuk hal apa gitu. Membicarakan untuk hal apa. Oke. Хорошо. Kemudian nomor 32. Кто решил задачу? Попросил. Я попросил, кто решил задачу. Я спросил, кто решил задачу. Спросит itu artinya adalah bertanya ya. Попросит itu artinya adalah meminta. Kalau di sini konteksnya apa yang lebih tepat? Кто решил задачу. Saya meminta siapa yang di sini bertanya tentunya. Saya tanya siapa yang sudah menyelesaikan itu. Berarti спросил ya di sini. Я спросил, кто решил задачу. Номер 33, я meminta. Prosil. попросил di sini ya. Я попросил друга помочь мне ya. Saya meminta teman untuk menolong saya gitu ya. 34, on Sprosil, betul ya. Kenapa? Karena bertanya di mana letak dekana. 35,
On, Poprosil. poprosil, Atkrit. atkrit, akno. Ya, meminta untuk membuka jendela. 36, mat, Tiga berapa, Bang? 35 apa 36? ya, 36. Mat, Sprosil. prosil, bertanya kepada saya, pergi ke toko, Nyet, Poprosil. poprasil ya, karena meminta saya untuk pergi ke Meminta untuk pergi ke toko. Oke. Untuk membeli roti. 37, Anna, Poprosil. Poprosil. meminta kepada penjual berapa harga roti? Sprosil. Prosil. Спросил, конечно. Спросил продавца, сколько стоит хлеб. 38. Журналистка Sprosil. спросил, bertanya kepada ilmuwan, Poprosil. memberikan interview. Попросил, ya, Prosil. meminta. Meminta. Ya, meminta seorang ilmuwan untuk memberikan Untuk interview ya Interview. kepadanya. Ya. Oh ya, untuk kata interview kan kalau di dalam bahasa Indonesia kita melakukan interview gitu ya. Tapi dalam bahasa Rusia ada dua hal. Ada kata давать interview, Mhm. interview ya. Ada juga berat interview. Oke. Ya, давать interview artinya memberikan jawaban dari proses interview itu berarti sebagai narasumber. Berat interview itu dari sisi atau dari sudut pandang jurnalis yang mengambil informasi dari interview itu, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kemarin kami sudah melakukan interview gitu ya. Melakukan interview itu kami itu sebagai siapa? Apakah sebagai narasumber atau sebagai jurnalis? Tidak jelas gitu. Tapi dalam bahasa Rusia langsung jelas dari kata kerjanya. Apakah dawat interview atau berat interview seperti itu. Oke, mungkin sisanya kita bahas nanti ya, karena kita sudah sejam juga di sini. Di sini masih cukup banyak ya. Nanti kita bahas oh ya, tidak banyak juga sih sebenarnya, sedikit lagi ya. Atau mau dihabisi saja? Tidak masalah. Habisi aja. Habisi aja ya. Oke. Lagi. Sedikit lagi sih ya di sini. Di sini cuman rasjal aja ya, jawaban saja. Oke. Karena mungkin sebentar lagi juga eksamen gitu, jadi saya pikir kita habisi saja mungkin. Tadi sampai Prasil dan sini ya. 9. Ya, 39. Oke, kita habisi saja. Виктор регулярно, bla-bla-bla, новости спорта. Ada kata widget dan смотрит. Kita pelajari dulu apa bedanya. Widget dan смотрит. Apa bedanya? Video itu melihat, semua Melihat. mengawas, apa, Aha. Motret. mengawas, Menonton. menonton, Aha, menonton, Menonton. betul. Widget artinya melihat, to look ya. Kalau смотрит artinya to watch gitu, melihat. Widget juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat atau tidak melihat, bisa melihat dengan jelas atau tidak jelas, itu widget. Kalau смотрит artinya melihat dengan seksama ya. Berarti sudah pasti bisa melihat, cuman melihatnya itu seksama atau tidak seksama gitu ya, itu смотрит. Jadi yang nomor 39 tentunya menonton ya, смотрит. 40. Мой дедушка плохо Bidet. он каждый день Oh, benar ya, bidet ya. видит atau смотрит? Видит tentunya ya, Widget. karena look gitu ya, melihat. Apakah melihat ayahnya atau tidak ya setiap hari? Kalau misalnya menonton ayahnya tidak mungkin ya, atau melihat dengan seksama terus juga tidak mungkin. Kecuali смотрит своего отца, когда он поет, misalnya на сцене, menonton ayahnya ketika ayahnya bernyanyi misalnya di konser, itu juga boleh. 42. Каждый вечер мой младший брат Motret. смотрит Смотрит. мультфильмы. Apa itu multifilmy? OTP-on. Aha, apa itu? Film kartun ya, multifilm artinya Oh. adalah Multifilm film kartun. kartun. Ya. Multifilm. Multifilm. Iya. Multifilm kartun. Mhm. Oh. Ya, multifilm itu artinya adalah film kartun. Sudah pernah ke Kalau bioskop di multiple Rusia? choice apa? Belum. Apa? Kalau multiple choice apa? Multiple choice itu pilihan ganda ya. Apa ya? Много нет. Много выбранные ответы mungkin. Tapi kayaknya bukan deh sebenarnya. Kalau di sini apa ya? Multiple choice. Kayaknya di sini juga nggak ada ya tadi.
kata-katanya. Значение глаголов. Iya, di sini juga tidak ada ya, multiple choice. Ada atau tidak ya? Saya malah tidak kepikiran apakah ada atau tidak istilah itu di dalam bahasa Rusia. Multiple choice. Kalau Eh, diterjemahkan itu beda soalnya. aha, Ke Rusia langsung aneh. ya, iya ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, mnogo vybrani ответы itu juga bisa dalam bahasa Rusia. Cuman mungkin istilah multiple choice dalam bahasa Rusia itu menggunakan istilah yang berbeda. Cuman saya tidak ingat apa ya, atau mungkin belum terpikirkan eh, jawabannya gitu. Mnogo vybrani ответы itu bisa digunakan, tapi itu adalah apa ya namanya? Hmm, itu hanya terjemahan 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 harfiah gitu. Itu adalah terjemahan harfiah, bukan bukan istilah umum yang dipakai oleh orang Rusia. Mungkin ada ya multiple choice istilahnya, cuman saya tidak terpikirkan sampai sekarang. Ataupun kalaupun ada ya mungkin ada Victorina misalnya. Victorina itu artinya adalah kuis. Dan biasanya kuis itu berbentuk seperti itu, ada jawaban, ada beberapa jawaban, ada 4 atau 3 jawaban seperti itu. Oke. Nah itu yang mungkin sering dipakai itu kata Victorina yang setahu saya. Tapi kalau Menoga Vibrani Adviat itu hanya jawaban saya untuk terjemahan harfiah dari kata multiple choice tadi seperti itu. Jadi kalau yang kita lakukan ini kan sebenarnya kan multiple choice juga ya, pilihan ganda gitu. Cuman istilah tersebut saya pikir jarang digunakan dalam bahasa Rusia. Bahkan dalam teks ini ya tidak digunakan kata multiple choice, hanya menggunakan kata Vibri Ciajen Prawilni Varian Adviata misalnya, atau di atas juga sama seperti itu. Tidak disebutkan misalnya pilihlah jawaban pada pilihan ganda tersebut misalnya, tidak digunakan kata tersebut. Nah itu perbedaannya. Baik, kita lanjutkan tadi sampai multfilme ya. Jadi itu adalah kartun. Nomor 43, Ilya носит очки, потому что плохо Видит. Видит. видит, karena berkaitan dengan kemampuan. После операции отец, bla bla bla, намного лучше. Видит. Widget juga ya, karena berkaitan dengan kemampuan. 45, мой сын с удовольствием семейные фотографии. Видеть dan смотреть juga sama di sini. Fotografi. Apa jawabannya? Смотрел. Мой сын с удовольствием Video. Нет, di sini смотрел, betul. Oh, Mengapa смотрел. смотрел ya? Karena dia melihat dengan seksama fotonya itu gitu. Oh, Mhm. saya udah Kalau widget apakah melihat atau tidak gitu, terlihat atau tidak itu juga sama widget ya. 46. По вечерам он обязательно смотрел. смотрел. 47. Наташа, бла-бла-бла, вас вечера. Видел. Видела, ya, видела. Видел. Mhm. Видел. Видела, потому что Natasha. Natasha melihat Anda kemarin ya dalam вечера, dalam pesta gitu. Sebentar. 48. Sebentar. Ya? Natasha itu di sini nama laki-laki ya? Niet, Natasha itu perempuan. Dari kata apa? Kalau Masha itu dari kata Maria, kalau Natasha berarti apa? Nastasia. Anastasia. Bukan. Bukan. Natasha dari kata Natalia. Natalia. Oh. Ya, Natalia. Kalau Anastasia itu Nastya. Nastya, Oh, ini nih, Anastasia. Nikita yang laki-laki. Ya, Nikita itu laki-laki, betul. Kalau di Rusia, Nikita laki-laki. Ada juga kata Ilya ya, akhirnya A ya gitu. Itu juga laki-laki. Ilya, Nikita itu laki-laki semua. Gitu. Kalau di Indonesia ada yang menggunakan Nikita sebagai nama perempuan. Umumnya ya, maka bahkan umumnya digunakan untuk perempuan. Nah, nomor 48, Ana, Dolga, Smatril. Смотрела. Смотрела, да, в окно, betul. 49. Она часто эту интересную историю. Apa bedanya вспоминает dan помнит? Pominait itu ingat. Pominait Kalau itu pomit. Pomit ingat juga ya. ingat juga. Apa bedanya? Помнит itu artinya ingat, вспоминает mengingat-ingat atau bernostalgia. Oh, Itu mengingat. вспоминать ya. Она часто bla 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 эту интересную историю. Konteksnya berarti apa di sini? Вспоминай. Вспоминает ya. Ana часто вспоминает. Kenapa? Karena ada ke
kesengajaan di sana. Dia sengaja untuk mengingat-ingat. Itu spominayet. Kalau pomnyet itu tidak selalu mengenang, tidak selalu bernostalgia gitu ya. Nomor 50, Ana. Bisa. Mana? Itu materium. Ah, Mhm. pominate. Pom, Nyet. pomnya Pomit. Pomnyet ya, karena tidak mungkin dia mengenang tanggal ulang tahun ulang tahun ibunya. ibunya. Dia hanya ya kita hanya mengatakan dia ingat tanggal lahir ibunya. 51, Maria любит Пушкина и Oh, Maria, Bis pomnya Gloria. вспоминает, bernostalgia, tidak. oh Помнит, ya, Pom- помнит наизусть его стихи. Maria sangat menyukai Pushkin, makanya dia ingat ya secara luar kepala, naizust, puisi-puisinya gitu. Kemudian 55, Pamit. Yulia смотрит фотографии и Pamit. помнит. Воспоминает. Или вспоминает. Pominayet ya. Mana yang betul? Kenapa вспоминает? Mengingat-ingat. Mengingat-ingat juga sama ya, Mengingat-ingat bernostalgia. каникулы. Каникулы ya. 53. Хотя прошло много лет, моя бабушка хорошо, Oh, meskipun sudah Помнит. bertahun-tahun, помнит ya. pomit. Tetapi nenek saya tetap ingat dengan baik kata-kata atau lirik lagu ya yang dinyanyikannya ketika masih muda. Piala в юности. 54. Мария Ивановна вдруг Pominals. pomnila помнила, что на 6 Pomila. часов у нее назначена встреча. Dia baru ingat ya bahwa nanti jam 6 ya ada pertemuan gitu. Помнила. Вдруг помнила. Yang mana, yang B apa yang A? Yang B, Yang B. вдруг помнила ya. Mhm. Karena kata помнит di sini artinya adalah ingat, tiba-tiba ingat gitu. Вдруг помнила. Sebentar, saya juga sambil cek apakah sudah betul atau tidak. Atau berisik nggak вспомнила ya. Kenapa? berisik nggak mas lagi ada acara di Oh, lingkungan asrama tadi sih sempat dengar seperti suara drum ya, iya kalau tidak salah. lagi ada acara Iya. di sini. Ada sih sudah sedikit ya, tapi tidak terlalu ini. Oh. Tidak juga. Почему она вдруг вспомнила? Помнила. Ya, seperti ini katanya, seperti ini помнила, kalau tidak salah. Sebentar, saya sambil cek juga. Ya, помнила. Karena вспомнила itu berkaitan dengan memori gitu ya. Sedangkan ini tidak berkaitan dengan memori. Nah, nomor 55, ya, Pomilia. Pomnila di sini juga sama, помнила ya. Ya, помнила об этом только тогда, когда увидела тебя gitu. Jadi tidak ada berkaitan dengan memori atau kenangan di sini. Nomor 56, мы хорошо Хорошо. Пом- Pomim. помним ya, Помним. помним bagian A. Kami ingat dengan baik alamat kamu gitu ya. 57, мы часто часто Mhm. вспоминаем Pominaim. вспоминаем о нашей встрече ya. Mengapa? Karena berkaitan dengan kenangan. kenang Ya, 58, когда мы встречаемся, мы Ini Pominaim. вспоминаем Вспоминаем. нашу поездку, ya. Вспоминаем, itu B. 59, мы Ini Mhm. помним помним atau вспоминаем? Pomim. Помним, ya. помним. Помним, ya. Помним. Эта экскурсия будет завтра. Mhm. Jadi tidak ada berkaitan dengan kenangan. Пом- Ya. Sekarang kata слышать dan слушать, apa bedanya? Slushat. Mhm. Slishat tuh cuma mendengar. Kalau slushat itu Aha. menyimak. Ya, betul. Kalau слышать itu to hear, mendengar saja. Kalau слушать itu mendengar atau menyimak atau to listen ya kalau dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Ini berbeda. Ini perbedaannya.
Студенты внимательно, бла-бла-бла, лекцию профессора. Слушал. Слушал, конечно. Слушал. Студенты Да, слушали, слушали. betul, ya. Слушал. Студенты внимательно слушали лекцию профессора. 61. Вы, бла-бла-бла, эту новость вчера. Вы Слышал. слышали, ya. Слышали. Apakah Anda Слышал. sudah dengar ya berita itu kemarin? 62. На конференции все внимательно Слушал. Слушали. слушали, конечно, да, доклады, mendengarkan penyampaian dengan seksama juga ya, atau presentasi dengan seksama. 63, мы с интересом, бла-бла-бла, новости по радио. Слушал. Слушали. Слушали, да, конечно. 64, они много, Слушали. Они Нет. много. Ah, Муси слышал. слышал. Слышали. слышали ya. Они Mereka много sudah слышали. banyak mendengar tentang Tentang museum itu ya. museum. Tapi bukan berarti menyimak tentang museum itu. Yang Museum. betul adalah mendengar saja. Слышали. 65. Вчера мы несколько раз. Слушал. Слушал. Да, слушали, да. Слушали. Слушали новую кассету. Di sini juga kalau kita lihat ya, terlihat gitu. Новую кассету itu dari epoch yang berbeda, dari masa yang berbeda. Sepertinya ini soal-soalnya diambil dari buku-buku lama. 66. Любимая команда проигрывала, поэтому Жан без интереса. Слышал. Слышал. Нет. Слышал. Oh, Слушал. Слушал, ya, слушал. Слушал. Mhm. Komanda itu artinya grup ya, atau tim kesayangannya kalah, jadi Jean mendengarkan reportage laporan tentang pertandingan sepak bolanya itu dengan tidak ada rasa ketertarikan, без интереса gitu ya, dengan malas-malasan. 67, ты, бла-бла-бла, такая завтра погода. Слышал. Aha, Слышал. да, ты Да, слышал, какая завтра погода? Apakah kamu dengar bagaimana cuaca besok ya? Maksudnya dengar di radio seperti itu ya. 68, преподаватель внимательно Слушал. слушал, молодец. Слушал. Ответ студента Ответ на студента экзамене. Ya. экзамен. Menyimak dengan baik pertanyaan, jawaban dari mahasiswa seperti itu. 69, скоро нужно бла-бла-бла экзамены. Скоро нужно. Apa bedanya dawat, zadawat, sdawat? Ya. Dawat artinya memberikan, to give. Memberikan. Zadawat artinya apa? Menyampaikan. Menyampaikan. Zadawat, menyampaikan. Kalau sdawat artinya, kalau sdawat eksamen, ya, ini artinya berbeda-beda. Kalau sdawat eksamen artinya adalah mengerjakan ujian, atau zdat eksamen artinya adalah lulus ujian. Lulus. Kalau sdawat eksamen tadi mengerjakan ujian, tapi kalau zdat eksamen lulus ujian. Tapi kalau sdawat seminggu misalnya ya, itu artinya mengembalikan buku seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nomor 69. Skora нужно bla 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 экзамены. Berarti Скоро нужно. Bentar. sdawat экзамены. Sdawat. Berarti Sdawat. nomor kata V ya, yang ini. Sdawat atau экзамен. V? V. Sdawat. Ya. 70. Он любит bla 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 вопросы. Dawat. Любит Oh, задавать. Zadawat. Ya, karena dia suka menyampaikan pertanyaan. 71. Всегда легко Seperti Dawat. dapat. Memberikan. Tentunya memberikan saran itu sangat mudah ya. Tapi kalau mengerjakannya sulit. Seperti yang saya lakukan. Sering baca gitu. Tapi untuk kawan-kawan yang sedang di Patwak ya, aduh capek gitu ya. Ingin juga jalan-jalan gitu ya. Sebentar lagi ujian. Harus refreshing. Tapi memang kalau dosen atau pengajar mungkin memberikan banyak saran itu mudah gitu. Tapi ketika kita praktik juga sulit. Kita lanjutkan.
72 ему надо bla 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 книги в библиотеку. Berarti Minggu. Сдавать. yang mana? ABV? Сдавать. V ya, sdavat. Dapat. Нет, bukan A. Kalau dawat itu memberikan secara cuma-cuma, tapi kalau sdawat artinya Mengembalikan Apa dah? mengembalikan, B. ya. buku-buku di perpustakaan. Mengembalikan buku, ya. 73. Антон и Марта, бла-бла-бла, неплохо играть на скрипке. Imiut. Умеют. Умеют. Ага, karena berkaitan dengan skill, ya. Skill. Nomor 74. Эти школьники прекрасно Знают. знают. Молодцы, да. 75. Они, бла-бла-бла, как решать эти задачи? Umiyut. Нет. Знают. Знают, ya. Mengapa? Karena mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Oke. Да. 76. Скажите, пожалуйста, как Называется. называется, ya. Sekarang sudah tidak tertukar lagi. Как называется эта улица? 77. Скажите, пожалуйста, Zafud. как зовут эту девушку? Последний, 78. Телевизионная программа Называется. Называется. называется UST. Oke, saya harap di sini tidak ada yang tertukar lagi nanti kalau sudah ada ujian. Seperti itu. Oke. Mudah? Gramatika, leksika? Terima kasih. Sulit, ya. Mudah sulit ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Kapan ujian? Juli? Juli. Juli ya. Masih ada waktu untuk latihan lagi, belajar lagi, sering mengulang. Kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan di luar jam pelajaran ya. Kalau ada kesempatan nanti saya akan jawab juga seperti itu. Хорошо, Ci. тогда ya, udah Ci ya. Udah Ci. Kalau ini tahu nggak kata perkataan seperti ini? Sebentar. Nyipuka, Nipu. nyipira. Apa itu? Pernah dengar Itu kata belum. ini? Atau Belum. mungkin dosen ada yang mengatakan seperti itu? Nyipuha. Nyipuka, Baru nyipira, dengar, ya, nyipuka, nyipira itu artinya adalah sebenarnya secara harfiah artinya adalah semoga tidak ada puh itu artinya bulu. Bulu yang seperti rambut ya. Nyipira itu artinya bulu yang seperti sayap burung. Nah itu, semoga tidak ada kapas atau bulu yang jatuh sedikit pun. Itu maksudnya adalah semoga semuanya lancar. Ya, semoga semuanya lancar ya. Gitu ya. Oke. Ya, itu sama dengan kata udachi. Tapi biasanya dikatakan atau disebutkan kata nyimpuka nyipira ini sebelum ujian gitu oleh seseorang. Ya, kalau ada yang bilang seperti itu, nyimpuka nyipira, jawabannya adalah ke chortu. Ke chortu. Cortu. Ya, ke chortu. Ke chortu artinya adalah Cortu. semoga kepada iblis atau kepada neraka gitu ya, ke chortu. Ya. Cortu. Ya, jadi semoga semua kesialan itu jatuh kepada iblis atau semoga kesialan itu ke neraka gitu ya. Tetapi kata keciortu tidak boleh dikatakan tanpa konteks ini. Jadi kalau misalnya tidak ada yang bilang nyipuka nyipira, tiba-tiba kita bilang keciortu itu artinya adalah mengejek gitu, go to hell gitu. Ya, itu keciortu ya. Jadi kalau misalnya punya masalah dengan orang Rusia atau yang berbicara dengan bahasa Rusia, kemudian kita kesal, kita boleh juga menggunakan keciortu. Bukan boleh ya, tetapi itu cara orang Rusia mengomel gitu ya, keciortu. Seperti itu ya, semoga ke neraka. Tapi kalau misalnya dalam konteks nyipuka nyipira terus kita jawab keciortu itu bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata kasar, jadi itu normal seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba kita bilang keciortu ya, orang bakal berkelahi, mengajak berkelahi dengan kita. Seperti itu. Baik, itu saja ya intermezzo, semoga bermanfaat. Sekali lagi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Paka-paka. Paka-paka. Kapanya, Noci. Apa itu sebenarnya? Istilahnya.